BJJ Surakarta. Di sini saya akan mempraktikumkan mata kuliah praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi dalam ekosistem atau ekosistem sendiri. Itu apa sih? Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan sekitarnya. Contoh, ada ekosistem kolam dan lain-lain. Nah, komponen ekosistem sendiri terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik itu cirinya makhluk hidup dan abiotik yang tak hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, detritivor, dan pengurai. Komponen abiotik terdiri dari suhu, udara, tanah, air, dan cahaya. Interaksi komponen bisa dari biotik dan abiotik, bisa juga dari biotik dan biotik. Contoh abiotik dan biotik sendiri tercipta di lingkungan sekitar kita. Nah, interaksi biotik dan abiotik biasanya terjadi antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, seperti fotosintesis. Nah, contoh biotik dan biotik bisa dari peristiwa makan-memakan pada. Jadi, kesimpulan dari ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup maupun tak hidup. Nah, selanjutnya mari kita saksikan percobaannya. Perkenalkan, nama saya Nima Sandiar. Saya mahasiswa UT UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ekosistem buatan yang di sini kita bisa lihat ada kolam, ada tumbuhan, dan ada taman. Di dalam ekosistem buatan tentu ada dua jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup yang ada di sini, seperti di sana ada cacing, ada ikan-ikan kecil, terus ada juga produsen atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, seperti ikan gondong, ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, tumbuhan palem, dan masih banyak lagi. Ada juga konsumen. Di sana ada tumbuhan yang sedang dihinggapi lalat, ulat. Jadi tumbuhan memerankan sebagai produsen dan ulat memerankan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu selanjutnya, selain komponen yang tadi, ada juga dekomposer. Di dalam kolam banyak juga cacing dan jamur-jamur air di dalamnya. Selain itu, di sekitar taman ini dan kolam ini juga terdapat detritivor atau pemakan sisa organik seperti lalat. Lalat juga banyak di sini, dan rayap. Rayap di pohon ini terdapat rayap di dalamnya. Bisa dilihat pohonnya sudah mulai bahasa Indonesia boleh? Apa ya? Sudah mulai bisa dilihat di pohon ini, pohonnya sudah mulai melunak karena di dalamnya terdapat rayap atau detritivor. Selain itu, ada komponen abiotik seperti ada cahaya matahari, ada air, ada udara, ada tanah. Di sini juga terdapat tanah. Ada tanah dan suhu. Suhu di sini bisa kita cek pakai termogan. Kita bisa lihat suhu di sini 25 derajat. Selain suhu, di sini juga terdapat kelembapannya. Selain itu juga terdapat banyak batu di dalamnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang ekosistem buatan. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat yang bersifat alami. Seperti bisa dilihat di belakang saya, di sini ada ekosistem persawahan, banyak pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan di dalamnya.
Dari sebuah ekosistem kita bisa bagi menjadi dua, yaitu ada abiotik dan biotik. Unsur abiotik sendiri terdiri dari jenis-jenis makhluk hidup. Bisa kita lihat di sini makhluk hidupnya ada banyak serangga, banyak tumbuhan, ada pohon pisang, ada pohon durian dan lain-lain. Ada juga mungkin jenis-jenis hewan di dalamnya yang kita tidak bisa close up seperti tikus, ular, katak, dan sebagainya. Unsur abiotik sendiri seperti kita bisa lihat ada matahari, udara, air, dan kelembaban serta suhu. Di sini suhu kita bisa lihat atau kita bisa cek, tadi sudah saya cek, suhunya berkisar antara 22 derajat Celcius. Selain itu, di sebuah ekosistem darat otomatis harus terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, terus pemakan bangkai atau detritivor, dan zat atau makhluk hidup pengurai. Seperti kita bisa lihat, produsen di sini terdapat banyak sekali tumbuh-tumbuhan, seperti ada ubi. Terus kita bisa gabungkan ke konsumen tingkat 1 yang berperan di sini kebanyakan adalah tikus. Sedangkan konsumen tingkat 2 kita bisa lihat di sini juga banyak, mungkin ada ular sebagai konsumen tingkat 2. Dan zat detritivor di sini atau pemakan bangkai bisa juga ada lalat ataupun sejenisnya. Sedangkan zat pengurai di dalam ekosistem darat atau ekosistem alami biasanya terdapat cacing di tanah ataupun rayap, itu juga bisa sebagai menjadi zat pengurai. Sekian penjelasan tentang ekosistem darat alami dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.